Saudara Akil Mukhtar yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dapat dimungkiri menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Sejumlah usulan bermunculan, yakni mendorong agar penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan tidak lagi di MK, melainkan di MA atau Mahkamah Agung. Bahkan usulan ini muncul dari pemerintah sendiri. Menteri Dalam Negeri Saudara Gamawan Fauzi pada tanggal 8 Oktober 2013 di Jakarta menyatakan usulan pemindahan penanganan perkara sengketa pilkada dari MK ke MA adalah untuk perbaikan konsep pilkada. Kemudian Gamawan mengajak DPR untuk berbicara soal usulan itu. Salah satunya alasannya adalah supaya biayanya tidak mahal. Jika pemerintah sudah berani mengusulkan agar penyelesaian sengketa pilkada dilakukan di MA atau Mahkamah Agung, apakah ini berarti pemerintah sudah meragukan kredibilitas Mahkamah Konstitusi? Seberapa efektifkah jika usulan ini dijalankan, mengingat MA juga memiliki kewenangan untuk menangani perkara proses atau tahapan pemilu, pilpres, dan pilkada? Ini untuk menerangkan kepada Anda, Saudara, adalah kewenangan yang dimiliki dua lembaga yudikatif kita, MA dan MK, terkait penanganan perkara pemilu, pilpres, dan pilkada. Selama ini ada perbedaan kewenangan antara MA dan MK. Mahkamah Agung menangani perkara yang digugat baik partai politik maupun pasangan calon pada saat tahapan pemilu dilakukan atau sebelum pemungutan suara dilakukan. Jadi sama-sama terkait dengan pilkada, kemudian mereka juga sama menangani, namun ini sebelum pemungutan suara dilakukan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menangani sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh partai politik dan perorangan, dan putusan dikeluarkan maksimal 14 hari. Setelah Mahkamah Konstitusi diterpa dengan kasus suap, wacana penyelesaian sengketa pilkada lewat Mahkamah Agung kemudian sudah mulai mencuat kembali. Namun lembaga peradilan ini tidak lepas dari isu dugaan jual beli perkara. Pertanyaannya, Saudara, lembaga mana yang masih bisa dipercaya untuk menyelesaikan sengketa pilkada dari 500 kabupaten dan kota serta 34 provinsi ini? Dan kemana arah kesepakatan RUU Pilkada yang masih digodok di DPR? Kami nanti akan membahasnya bersama seorang anggota Komisi Pemerintahan DPR dari fraksi PKS, Bapak Agus Purnomo, dan seorang guru besar hukum tata negara dari Universitas Bengkulu, Profesor Juanda. Selamat malam Pak Agus, selamat malam Pak Juanda. Pak Agus punya usul bahwa sebaiknya sengketa pilkada diselesaikan saja melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi. Ya. Kenapa Pak? Kontrolnya lebih mudah. Jadi pertama panelnya cuma 3 ya. Kemudian putusannya 9. Jadi mengontrol 9 itu lebih mudah daripada mengontrol di daerah. Jadi kalau di Mahkamah Konstitusi juga akses ke daerah kan jauh. Nah, karena jauh kemungkinan kong kali kong itu kira-kira kecil. Kalau kemudian sekarang muncul wacana bahwa sebaiknya tetap MK lebih saja cenderung ke judicial review undang-undang, kemudian untuk sengketa pilkada lebih baik diselesaikan ke MA, apa tanggapan Anda? Iya, ini sebenarnya background-nya kita menilai pilkada itu rejim pemerintahan daerah atau rejim pemilu. Mulainya dari situ. Nah, kita berpendapat bahwa karena ini pemilu, rejim pemilu, maka sengketanya harus di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini mulainya dari situ. Jadi karena ini rejim pemilihan umum, makanya disebut kalau dulu kan pilkada, pemilihan kepala daerah. Kalau sekarang disebut pemilu kada. Ya, bedanya itu. Jadi kalau pilkada itu maka muaranya ke Mahkamah Agung. Tapi kemudian kalau pemilu kada itu kemudian kita anggap sebagai rejim pemilu. Perdebatan ini terjadi pada saat penyusunan Undang-Undang 32. Di situ kita berdebat panjang sampai akhirnya ada revisi Undang-Undang 15 itu, maksudnya calon independen ya di dalam pemilu kada. Nah, di situ kita berdebat ini rejimnya mana. Saat itu kesepakatan kita dengan pemerintah, saat itu menterinya masih Pak Mardianto ya. Kesepakatannya
itu rejim dari pemilu. Karena rejim dari pemilu kada, berarti ini rejim pemilu, sengketanya dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Iya. Tapi kita kan tidak bisa menafikan apa yang terjadi baru-baru ini. Ketua Mahkamah Konstitusi, sekali lagi ketuanya saja bisa disuap, apalagi kemudian hakim-hakim yang ada di bawahnya. Akhirnya kan wajar kalau kemudian masyarakat sekarang sudah sangat turun sekali kepercayaannya kepada MK. Bahkan pemerintah, seorang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sebaiknya udahlah ke MA saja. Ya itu tadi, kalau di MA itu ada peraturan pemerintah yang mewajibkan kalau kepala daerah itu ada forum komunikasi pertama dengan kepala pengadilan tinggi yang di tingkat provinsi, kemudian dengan kepala kejaksaan tinggi, kemudian juga dengan Kodam gitu, kepala daerah militer gitu, Danrem ya, itu ada forum komunikasi. Nah, forum komunikasi ini itu kan ada pola hubungan di antara mereka. Nah, kalau pola hubungan ini berlanjut, itu nanti akan yang diuntungkan itu adalah incumbent. Karena incumbent punya relasi dengan pengadilan, ketika dia berperkara, itu kita mengkhawatirkan itu. Kemudian yang keduanya adalah MK itu kan jauh dari akses ya. Makanya kalau orang berperkara ketemu dengan hakim itu kan sudah dalam kode etik dilarang. Jauh dari akses, tapi makelarnya sampai ke daerah-daerah, Pak. Iya, itulah makelarnya. Permasalahannya kita itu, kalau kita itu percaya kepada maklar, maka kemudian maklar itu hidup. Tapi kalau kemudian kita yakin dengan kasus kita, konstruksi hukumnya itu bagus, dan kita bisa menang di Mahkamah Konstitusi. Prof. Juanda, di luar sana ada beberapa wacana menginginkan bahwa sengketa pemilu kada lebih baik diselesaikan melalui Mahkamah Agung. Secara hukum tata negara, apakah itu bisa dilakukan? Ya, terima kasih. Saya pikir wacana itu bisa saja direkomendir atau diterima kalau dari Kecamatan Hukum Tata Negaranya, sebab namanya aspirasi ya. Persoalannya tidak sampai di situ. Persoalannya adalah sejauh mana sengketa ini diselesaikan secara fair play. Ya, itu yang penting. Ya, menurut saya memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, bahwa sebenarnya secara efektif sekarang itu lebih bagus di tingkat Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya melihat itu dengan catatan kalau memang Mahkamah Agungnya belum bisa merangkan sebagai satu hal yang lebih bagus daripada MK. Tapi ketika nanti misalnya pada saatnya nanti ini kapan, apa 2, 5, 10 tahun lagi kita tidak tahu, bahwa sumber daya manusia di Mahkamah Agung atau di tingkat pengadilan tinggi atau pengadilan tun tadi adalah sudah membaik misalnya. Saya kira memang saya sepakat nanti akan digeser ke MA, tapi nanti. Tapi indikasinya apa, Pak? Nah, misalnya seandainya kemudian PT Tun, kemudian MA jadi jauh lebih baik daripada MK. Nah, maksud saya kalau lebih baik dalam arti ukurannya adalah SDM-nya. Misalnya rekrutmen hakimnya misalnya. Kemudian memang hakim di Mahkamah Agung atau di pengadilan tinggi itu menunjukkan memang sudah punya prestasi dalam menangani perkara-perkara yang biasa misalnya. Kemudian memang sudah tidak subur lagi KKN di sana misalnya. Nah, hal ini seperti ini bisa kita berikan kepada Mahkamah Agung, tapi kapan? Ini problem yang menjadi persoalan yang perlu kita jawab kan. Nah, kalau belum itu, saya kira memang tepat apa yang dikatakan Pak Agus tadi, untuk sementara masih diberikanlah kepada MK dengan argumentasi ya. Pertama memang saya pikir terlepas dari persoalan hakim, ya namanya akil ya. Tapi saya melihat bahwa di sana sebenarnya kalau memang kita lihat dari segi kemampuan, keilmuan, tapi terlepas dari persoalan moralnya, sikap mental, saya kira itu persoalan lain. Saya kira lebih kita jeda sejenak, Prof. Juanda, karena kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.